Bursa transfer Januari 2026 resmi dibuka sejak Januari dan langsung menghadirkan dinamika tinggi di sepak bola Eropa maupun lintas benua. Jendela transfer musim dingin ini menjadi momen krusial bagi banyak klub untuk melakukan evaluasi serta pembenahan skuad setelah melewati paruh pertama musim. Persaingan ketat di liga domestik, badai cedera, inkonsistensi performa, hingga tekanan target kompetisi membuat klub-klub papan atas maupun tim yang tengah berjuang di papan bawah harus bergerak cepat dan cermat. Sejumlah transfer penting pun mulai terwujud, melibatkan nama-nama besar yang berpindah klub dan bahkan lintas liga dengan dampak signifikan bagi peta persaingan hingga akhir musim. Salah satu transfer yang paling menyita perhatian datang dari Premier League, tepatnya kepindahan Conor Gallagher ke Tottenham Hotspur. Gelandang tim nasional Inggris itu resmi meninggalkan Atletico Madrid dan kembali ke London untuk memperkuat Spurs. Sebelumnya, Gallagher sempat dikaitkan dengan Manchester United. Namun, Tottenham berhasil mengamankan jasanya lebih dulu dengan kontrak jangka panjang. Kepindahan ini sekaligus menandai kembalinya Gallagher ke lingkungan yang sudah sangat ia kenal, mengingat ia merupakan lulusan Akademi Chelsea dan pernah membela The Blues hingga 2024 sebelum mencoba peruntungan di Spanyol. Keputusan Gallagher hengkang dari Atletico Madrid tidak lepas dari minimnya kesempatan bermain yang ia peroleh sepanjang musim. Dari 27 penampilan di semua kompetisi, sebagian besar dilakoninya sebagai pemain pengganti dengan hanya 4 kali dipercaya sebagai starter. Meski mencatatkan 3 gol dan 1 assist, kontribusi tersebut belum cukup untuk menjadikannya pilihan utama di sistem permainan Diego Simeone yang dikenal ketat dan kompetitif. Di usia 25 tahun, Gallagher merasa membutuhkan tantangan baru yang bisa memberinya peran sentral dan Tottenham menawarkan peluang tersebut. Bagi Spurs, kedatangan Gallagher dinilai sangat krusial di tengah situasi tim yang kurang ideal. Tottenham tengah terjebak di papan tengah klasemen Premier League dan harus menghadapi badai cedera yang mengganggu keseimbangan skuad. Rodrigo Bentancur dipastikan absen dalam waktu lama, sementara James Maddison dan Dejan Kulusevski belum sempat tampil di musim ini. Dominic Solanke baru saja kembali merumput, sedangkan Mohamed Kudus masih menjalani proses pemulihan cedera paha. Dalam kondisi tersebut, Gallagher diharapkan mampu memberi energi, agresivitas serta stabilitas di lini tengah. Dengan pengalaman panjang di Premier League dan jam terbang bersama dengan tim nasional Inggris, ia diyakini dapat langsung beradaptasi dan menyatu dengan sistem permainan Tottenham. Dari Inggris, perhatian juga tertuju ke Italia, di mana AS Roma bergerak aktif pada bursa transfer Januari. Klub ibu kota tersebut telah mencapai kesepakatan penuh dengan Aston Villa untuk mendatangkan Donyell Malen. Penyerang asal Belanda itu bahkan sudah tiba di Roma sebagai bagian dari tahap akhir proses transfer sebelum diumumkan secara resmi. Kedatangan Malen disambut antusias oleh para pendukung Roma yang berharap kehadirannya dapat membawa warna baru bagi lini serang Giallorossi. Roma mendatangkan Malen dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian permanen yang dapat berubah menjadi kewajiban apabila syarat tertentu terpenuhi. Nilai pinjaman dan klausul pembelian telah disepakati oleh kedua klub, mencerminkan pendekatan transfer yang terukur dan strategis dari Roma. Direktur olahraga Roma Ricky Massara memainkan peran penting dalam merampungkan kesepakatan ini, sementara Aston Villa menyetujui seluruh syarat yang diajukan. Bagi Roma, transfer ini bukan soal menambah kualitas serangan, tetapi juga memberikan fleksibilitas finansial dengan meminimalkan resiko. Secara teknis, Malen dipandang sebagai tambahan ideal untuk memperkuat lini depan Roma pada paruh kedua musim. Pemain berusia 26 tahun ini dikenal memiliki kecepatan tinggi, mobilitas baik serta kemampuan bermain di berbagai posisi lini serang, baik sebagai penyerang kedua maupun melebar ke sisi sayap. Karakteristik tersebut memberikan pelatih Roma lebih banyak opsi dalam merancang strategi dan variasi serangan. Kehadiran Malen diharapkan mampu meningkatkan produktivitas gol Roma dan membantu klub merangsek ke posisi yang lebih kompetitif di klasemen Serie A. Sementara itu, dari Jerman muncul kabar besar terkait masa depan Timo Werner. Penyerang RB Leipzig tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan klub Major League Soccer San Jose Earthquakes. Jika proses administratif berjalan lancar, Werner akan segera meninggalkan Eropa dan memulai petualangan baru di sepak bola Amerika Serikat. Kepindahan ini menandai babak baru dalam karir Werner yang sempat mengalami pasang surut performa di level klub, meski tetap memiliki reputasi sebagai penyerang berpengalaman. Langkah Werner memilih MLS menunjukkan daya tarik kompetisi Amerika yang semakin meningkat bagi pemain-pemain Eropa. San Jose Earthquakes
melihat Werner sebagai figur penting untuk meningkatkan kualitas tim sekaligus daya tarik liga. Bagi Werner sendiri, kepindahan ini menjadi kesempatan untuk menemukan kembali konsistensi dan peran sentral yang mungkin sulit ia peroleh di tengah ketatnya persaingan di Eropa. Dari Timur Tengah, rumor transfer kembali mengarah kepada N'Golo Kante. Gelandang veteran asal Prancis itu disebut tengah menjalin pembicaraan dengan klub Turki Fenerbahce yang berminat merekrutnya dari Al Ittihad. Kontrak Kante bersama dengan klub Arab Saudi tersebut akan berakhir pada musim panas 2026 dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan. Al Ittihad dikabarkan terbuka untuk melepas Kante, baik pada bursa Januari ini maupun menunggu hingga akhir musim, terutama karena kepergiannya akan membuka slot pemain asing yang saat ini telah penuh. Meski telah berusia 34 tahun, Kante masih dianggap memiliki nilai tinggi berkat pengalaman, kedisiplinan dan etos kerja luar biasa. Sejak bergabung dengan Al Ittihad pada 2023, ia turut berperan dalam kesuksesan klub meraih gelar liga dan piala domestik. Pada musim 2025-2026, Kante telah mencatatkan 21 penampilan dengan 1 gol, meski performa tim secara keseluruhan belum sepenuhnya konsisten. Ketertarikan Fenerbahce menunjukkan bahwa reputasi Kante di sepak bola Eropa belum pudar. Pergerakan lain datang dari Spanyol dan Italia, di mana Atletico Madrid memutuskan melepas Giacomo Raspadori ke Atalanta. Penyerang berusia 25 tahun tersebut ditebus dengan nilai sekitar 22 juta euro. Setelah hanya 6 bulan merantau di La Liga, Raspadori memilih kembali ke Italia dan menolak tawaran AS Roma demi bergabung dengan Atalanta. Kepindahan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali performa Raspadori yang sebelumnya cukup produktif bersama dengan Napoli dan Sassuolo di Serie A. Di Atletico Madrid, Raspadori dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi. Dari 15 penampilan di semua kompetisi, ia hanya mencatatkan 2 gol dan 3 assist, sebuah kontribusi yang dianggap kurang sepadan dengan kualitas dan potensinya. Kembali ke Serie A, Raspadori diyakini akan lebih nyaman dan mampu menunjukkan performa terbaiknya dalam sistem permainan yang lebih sesuai dengan karakteristiknya. Isu besar lainnya muncul dari Inggris dan Brasil menyangkut masa depan Lucas Paqueta di West Ham United. Gelandang kreatif asal Brasil tersebut dikabarkan menjadi target utama Flamengo dan telah menolak minat dari sejumlah klub Premier League. Situasi ini menjadi dilema bagi West Ham yang saat ini tengah berjuang keluar dari zona degradasi dan sangat membutuhkan kontribusi pemain kunci seperti Paqueta. West Ham saat ini berada di peringkat ke-18 klasemen dan tertinggal 7 poin dari zona aman. Kehilangan Paqueta pada Januari berpotensi memperburuk peluang mereka bertahan di Premier League. Meski demikian, Paqueta disebut telah mencapai kesepakatan personal dengan Flamengo dan bertekad pulang ke Brasil setelah rencana kepindahannya pada musim panas lalu gagal terwujud. Perbedaan valuasi antara kedua klub menjadi kendala utama, dengan Flamengo siap menawarkan sekitar 30 juta pound sterling, sementara West Ham mematok harga mendekati 50 juta pound sterling. Meski rumor terus beredar, Paqueta tidak berminat mengambil langkah ekstrim untuk memaksakan transfer. West Ham pun masih berharap dapat mempertahankannya setidaknya hingga akhir musim sebelum kembali mengevaluasi situasi berdasarkan posisi akhir klub di klasemen. Kepindahan Paqueta ke Flamengo masih mungkin terjadi, tetapi sangat bergantung pada waktu dan kesepakatan nilai transfer. Secara keseluruhan, bursa transfer Januari 2026 menegaskan betapa dinamis dan strategisnya pergerakan klub-klub sepak bola modern. Setiap transfer tidak hanya berdampak pada kualitas tim, tetapi juga mencerminkan ambisi, kondisi finansial, dan perencanaan jangka panjang masing-masing klub. Kejutan transfer musim dingin 2026 diprediksi masih akan terjadi, mengingat penutupan transfer baru akan ditutup pada 3 Februari 2026 mendatang.